Jika sudah membaca kisah KKN di Desa Penari atau menonton filmnya, ada sosok penari misterius bernama Badara Wuhi yang mengganggu para mahasiswa ketika melaksanakan KKN di Desa Penari. Siapakah penari misterius bernama Badara Wuhi tersebut? Mengapa ia bisa sampai berada dan menjadi penunggu di desa tersebut serta mengganggu para mahasiswa KKN? Badara Wuhi merupakan seorang penari misterius. Ia digambarkan sosok penari berwarna hijau. Disebut-sebut ia bukan manusia, melainkan siluman ular. Lalu dari mana asal-usulnya? Mengapa ia berada di Desa Penari? Badara Wuhi adalah makhluk halus yang berasal dari pantai selatan. Namun, pada suatu hari ia diusir dan dikeluarkan dari kerajaan Pantai Selatan karena merasuki salah satu seorang penari di tanah Jawa Timur. Cerita ini berawal dari seorang kesatria wanita bernama Ratna Nareh yang menjadi lurah di sebuah desa dan menjadikan pelataran memuja Sang Hyang menjadi tempat pesta menari dan lainnya. Desa ini bertempat di tengah alas daha. Ratna Nareh sendiri merupakan murid dari seorang kesatria yang hidup pada zaman Prabu Airlangga. Ia melarikan diri ketika sang guru ditaklukkan oleh Empu Barada. Ia dan keempat murid lainnya ditangkap diri. Keempat murid lainnya tersebut lari ke tanah Bali dan dirinya sebagai murid paling muda lari ke tanah Timur Jawa. Semuanya memisahkan diri agar tidak terkacak. Ratna Nareh lari dengan membawa lontar yang berisi ilmu kadikjayan untuk menaklukkan para lelembut di sepanjang hutan Jawa Tengah sampai Timur. Sejak menaklukkan yang dilakukan oleh Empu Barada, Ratna Nareh tidak pernah muncul kembali. Namun, karena hidupnya terus mempelajari ilmu dari lontar tersebut, akhirnya sebagian cerita menyatakan bahwa Ratna Nareh hidup awet muda. Dia tidak pernah muncul lagi di tanah Jawa sampai suatu hari dia singgah di desa Wonokromo yang kala itu dipimpin oleh seorang lurah yang sangat arogan kepada wanita. Semua wanita yang dia goda, termasuk para wanita bersuami. Suatu ketika sang lurah mendengar ada seorang wanita pendatang di warung tengah desa, si Ratna Nareh. Si lurah mendatangi wanita tersebut dan menawarkan di rumahnya. Dan Ratna Nareh menyambutnya. Pada malam ketika Ratna Nareh terbangun, Ki Lurah dan kedua anak buahnya mencoba mengintip dan berniat cabul. Namun, karena kesaktian Ratna Nareh, begitu pintu dibuka, Ki Lurah terpental dan mati di tempat. Sedangkan anak buahnya lari, tetapi segera terjatuh dan mati akibat ilmu kanuragan Ratna Nareh. Sebagian kisah menyatakan Ratna Nareh menjilat darah laki-laki yang tercecer di batu. Dari situlah dia menjadi pengganti Ki Lurah memimpin desa tersebut. Desa tersebut memiliki sebuah kolam yang ternyata pusat gerbang halus di utara Jawa. Terletak di sekitar lereng Gunung Raung dan dekat dengan alas daha. Gerbang halus selatan berada di salah satu pantai selatan Jawa dengan ciri adanya sebuah batu karang besar. Namun, antara selatan dan utara memiliki hubungan yang baik. Kolam air tersebut sebagai tempat persinggahan Ibu Ratu Pantai Selatan jika beliau sedang bertamu ke utara Jawa. Ketika beliau pulang ke selatan, tempat tersebut dijaga oleh para panglima dan kesatria Pantai Selatan, baik laki-laki dan wanita. Ratna Nareh sombong atas kekuatan yang ia miliki. Ia melanggar adat di desa tersebut bahwa tidak boleh mengadakan tarian yang diiringi gamelan di desa tersebut, karena akan mengundang seluruh gaib penghuni alas daha, termasuk penghuni sendang di dalamnya.
Bahkan dia berteriak, "Jika seluruh penghuni alas daha datang, aku akan menaklukkan mereka satu persatu." Akibat kesombongannya itu, semua penduduk musnah, termasuk dirinya. Salah satu makhluk halus yang merasuki penari adalah wanita utusan Ibu Ratu Pantai Selatan yang menjaga sendang di alas daha. Dia merasuki dan tidak ingin keluar dari jasa penari itu, sampai akhirnya jasa penarik itu menarik, barulah dia keluar. Dari saat itulah dia diusir dari Pantai Selatan, dilucuti dan diusir. Wujudnya tetap berbau Pantai Selatan, memakai kebaya dan selendang hijau, cantik, anggun, dan kerap jahil, terutama kepada kaum laki-laki. Dia disebut bisa beranak pinak jika ada laki-laki yang menyentuhnya atau tergoda olehnya. Namun ketika marah, akibat ada yang mengotori atau melanggar aturan wilayah kekuasaannya, maka wujudnya akan berubah. Wujudnya berubah menjadi setengah badan alias wanita bermahkota dan bagian tengah ke bawah berbentuk ular. Dialah yang disebut Badara Wuhi oleh orang Jawa dan mungkin memiliki sebutan lain di tempat lain. Sementara itu, Om Hao, anggota cerita Tanah Jawa, turut singkat angkat suara. Ia membenarkan bahwa kisah tersebut memang benar adanya. Bisa dibilang, desanya secara real ada. Cuma desa penarinya ini gaib, kata Om Hao. Om Hao mengaku dirinya sempat diseret ke alam gaib desa penari saat berkunjung di daerah tersebut. Dia melihat banyak penari-penari cantik dengan badan bukan manusia. Jadi ini sebenarnya full ular, cuma yang membedakan dia separuh manusia separuh ular. Karena waktu itu saya minta wujud yang separuh saja, jadi silumanlah, tambahnya. Om Hao mengabarkan sosok tersebut tak hanya seorang diri. Badara Wuhi juga ditemani 2 orang wanita cantik yang menjadi karakter utama cerita KKN di desa penari. Digambarkan juga sesosok pria yang dinikahi Badara Wuhi secara gaib dan anak-anak ular hasil pernikahan mereka.